yang ibu-ibu cantik dari mana? Ya, ya, pokoknya tahu lah ya. Dari mana saja lah ya. Kembali ke monggo silakan. Ya, ini kayaknya Mas Hari sama Mas Ramon bawa kado buat Mas Tukul. Boleh dibuka kali ini ya Mas ya tadi ya? Silakan. Ya, coba duluan nih. Boleh Mas Hari dulu deh. Aku dulu ya. Ya. Ini. Soalnya tadi nggak bawa ininya, nggak bawa bungkusnya. Atau plastik hitam aja nggak apa-apa. Ya. Saya memberi hadiah buat sahabat saya yang paling oke ini adalah buku komik. Jadi 2 tahun yang lalu itu Lenong Rumpi memunculkan komik judulnya Halte Bis Rumpi. Sebanyak 3 jilid ini udah saya tulis spesial buat Mas Tukul. Mudah-mudahan bisa menghibur di rumah sambil santai ya. Pasti bermanfaat, Sekecil apapun sesuatu sangat bermanfaat. Kalau Mas Ramon apa nih, bawa apa Mas Ramon? Ini kayak buku juga nih, karena tahu kayak Mas Tukul memang hobinya kan suka baca ya. Masnya gimana Mas? Yang ngajarin seneng baca ini Pak Ramon. Oh, yang ngajarin Mas Tukul. Iya, jadi ceritanya dulu tuh Tukul sering ke kantor saya sama Hari dulu, saya bikin kantor, kemudian dia sering datang, kemudian kita sering ngobrol. Dia pertanyaannya banyak setiap hari. Sampai saya banyak bilang, nanya ya Bapak ya? iya kalau kamu mau Pertanyaannya maju, banyak. Makannya banyak. Gak saya kasih makan, gitu. Sampai minjem uang sama satpam ya, pernah ya? Iya. Iya itu untuk makan karena nungguin itu. Nah, jadi kejamnya. Jadi Pak, kenapa saya bilang salah satu nasihat saya kepada dia adalah orang nggak akan bisa maju kalau nggak baca buku. Jadi kamu daripada nanya melulu, baca dulu dia buku ini. Saya sebetulnya asal aja ngambil buku dari banyak buku itu ya, saya kasih buku dia. Ternyata buku itu bukunya Dale Carnegie ya, buku motivasi. Judulnya itu Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Dan buku ini saya cari lagi tadi. Ternyata masih ada dijual, cuma edisinya lain dan covernya sudah lain. Dan mungkin lebih cocok sama Tukul sekarang bagaimana menghindari kawan dan tidak terpengaruh orang lain gitu. Ya. Betul. Kenapa begitu Mas? Karena Tukul kan sekarang udah sukses. Ya mungkin ya kawan mencari dia, bukan dia mencari kawan. Iya nggak Tukul? Betul. Ya betul. Saya dulu sering mengeluh kepada Pak Ramon. Tadinya kan Pak Ramon baik, juga memperhatikan saya, yang ngasih duit, tapi lama-lama kelamaan aku jadi kebiasaan. Akhirnya Pak Ramon ya jenuh sendiri kok tiap hari ngeluh. Aku malah nggak mikirin keluargaku, malah mikirin kamu. Nah, kalau supaya kamu maju ini tak kasih buku, habisin dulu bukunya, kamu boleh main ke rumah saya lagi. Alhamdulillah bukunya saya baca, selesai, terus aku memberi kabar gembira dan tidak mengeluh terus kepada Pak. Iya. Buku ini berarti ya? Iya betul. Buku itu ya? Dan saya bawa kado lain. Mungkin banyak orang di sini yang merasa bahagia dengan kesuksesannya Tukul ya. Dan banyak orang yang sayang sama Tukul tuh harapannya sudah terpenuhi, kecuali saya. Kenapa? Saya dulu pernah berharap Tukul itu bisa menjadi seorang stand up comedian pertama di Indonesia. Dan ketika dia sudah mulai pintar, mulai lucu, dia malah bergabung sama Pak Tarsan waktu itu. Ya. Jadi malah ngegrup. Ya. Ya, saya merasa bahwa saya mesti ngalah dulu. Tapi sekarang malam ini saya bawakan sebuah buku yang saya tulis sendiri dan sekarang menjadi buku panduan stand up comedy pertama dan satu-satunya di Indonesia. Judulnya Kitab Suci. Nah, sekarang saya kasih sama Tukul supaya mudah-mudahan mungkin di kemudian hari saya bisa lihat Tukul berstand up comedy. Pasti. Saya sudah punya. Dan ada satu lagi kado yang saya secara kebetulan ketemu itu bahwa saya ketemu foto saya ketika lagi nge-MC tahun 91 di Pasaraya Blok M. Masih kurus ya Mas Ramon ya? Di acara saya masih muda waktu itu. Sekarang emang saya malah baru sadar malam ini bahwa dulu Tukul pernah hampir saya anggap kayak anak saya ya, adik saya. Ternyata dia lebih tua dari saya. Malam ini baru saya tahu. Loh, emang Mas Ramon berapa? Saya 57. Tapi awet muda ya Mas ya? Jadi Tukul juga belajar bahwa kalau terkenal itu kita nggak bisa menyembunyikan umur. Ya. Kalau udah waktunya maghrib ya maghrib, nggak bilang dulu ya. Dan foto ini saya khusus cetak untuk kenang-kenangan Tukul
supaya tahu dia ketika pertama kali dia naik panggung di Jakarta itu tepatnya di acara Jazz on Sunday itu bersama dengan saya, dan saya memang minta dia pakai belangkon waktu itu sesuai dengan asalnya dia. Kalau dia asalnya dari Amerika, waktu itu saya minta dia pakai wig. Ya. Jadi pakai belangkon ya. Luar biasa sekali. Iya. Kalau mau tanya nih, Mas Hari, benar nggak Mas Hari yang ngajarin Mas Tukul acting itu di depan kamera tuh Mas Hari? Ya enggak juga lah, ya kan. Tapi yang jelas Tukul dikenalkan ke saya sama Mas Ramon ini. Ya kan di Boim Cafe waktu itu ya kan ada Tukul nih, seorang komedian yang kayaknya ini passionnya tinggi banget nih untuk masuk ke komedi ya. Iya, kan? mukanya memang jelek, saya bilang, tapi bakatnya besar. Waktu itu saya bilang jujur. Nah udah, akhirnya Tukul waktu itu kita sempat ini ya bikin sinetron ya. Sinetron F2 untuk TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Gitu. Kebetulan saya jadi produser di tahun segitu, udah jadi produser loh. Oh, bisa ya. Ya kan, terus kita bikin sinetron itu, abis itu Tukul juga ikut di Hari Harimau, ya kan? Hari Gila, dan untuk untuk panggung di Lenong Rumpi juga ya. Lenong Rumpi kalau manggung tuh kita selalu dibantu sama Tukul juga, karena Tukul lucunya kan. Lucu abis gitu. Oke, luar biasa. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Heri. Jadi waktu itu saya syuting belum ngerti namanya kamera. Take itu sampai 19 kali. Sampai yang megang boom itu marah. Jadi sampai dia nggak bisa balik gini terus dia. Kalau diulang-ulang terus. Sampai saya ambil putus asa, terus disuruh minum air putih dulu. Jangan putus asa, minum air putih dulu. sama Mbak Uci Supra ya. Iya. Wah, perantaranya Uci Supra tahu sendiri. Sekarang saya malah senang sama Uci Supra. Kenapa Mas? Ya karena dia memang mengajarkan saya untuk berkomedi di sini kan beda dengan di panggung. Jadi visual, audio, panggung itu beda. Harus tiga-tiganya bisa, subhanallah. Terus tadi aku dengar ini kan Mas Tukul naik pesawat ke luar negeri. Tapi pertama kali naik pesawat sama siapa Mas Tukul? Sama Mas Heri. Dan dapat hadiah. Begitu dikocok undian, sayang dapat hadiah. Hadiah apaan? Hadiah itu tiket. Dan saya tak jual lagi ke Mas Heri. Dan terus mau pergi kemana lagi? Jadi ini ada hadiah ini biar supaya dapat duit ini jual aja untuk kamu. Itu kasihan pesawatnya kali ya. Ya, dan sepeda motor saya yang di rumah itu juga berkat dari Mas Heri. Saya mau pinjem tapi nggak boleh, malah dikasih sama dia. Agung juga istri saya. Jadi saya memang banyak yang berjasa saya. Jadi saya itu tidak sendirian. Jadi banyak teman-teman yang ya Mas Tukul ada di lingkungan orang-orang yang mendukung dan mencintai Mas Tukul ya, support semuanya. Jangan lupa, jangan dilupakan sejarah. Betul. Ada juga nih, ada yang mengucapin selamat ulang tahun dari orang-orang yang spesial di hidup Mas Tukul nih. Nih kita lihat cuplikannya Mas. Mana? Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday. Kami keluarga besar Pondok Indah mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 buat Mas Tukul. Semoga panjang umur. May I say to you, Mr. T, happy birthday. Long live Mr. T. God bless you always from your missing beloved friend. See you. Selamat ulang tahun Ayah yang ke-50. Semoga tambah sukses, panjang umur, dan sehat selalu. Amin. Tambah sayang sama anak-anak dan Susi. Cari uangnya yang banyak ya Ayah untuk anak dan Susi. I love you Ayah. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat dengan umur kita. Yang kencang. Selamat sejahtera, sehat sentosa, sehat umur, tambah
dong, kan tadi I love you ayah, bales dong. Iya. I love you too. Siapa? My wife. Mas, ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman lu yang datang malam Ya ini? pertama-tama saya ngucapin ke Pak Agung Gumelar, sangat luar biasa. Saya banyak dibantu oleh Pak Agung, ya semuanya. Saya senang sekali. Malah istri saya dulu, maaf Pak Agung ya, ini bukan untuk ya. Waktu istri saya bangunin, saya kasih uang 10 juta, senangnya bukan main untuk beli rumah. Saya kan nggak punya rumah. Itu dari Pak Agung Gumelar, saya dipanggil, saya kaget. Padahal kenal baru sekali. Sisi saya tak bangunin, kaget sampai megangnya tuh, tolong jangan sampai hilang, ulang itu. Itu dari Pak Agung. Terus Mas Tarsan sering ngajak saya. Saya kenal Pak Agung tuh seluruh tentara, seluruh polisi, seluruh angkatan udara. Apalagi ini Paskas besok juga ulang tahun ke-66 ini. Ya, yang terus sampai apal ya gara-gara Pak Agung. Lemhanas juga sering. Dari Danrem, Dandim, dari Pangdam semua ya. Mas Hasan juga saya terima kasih sering diajak. Gak usah terima kasih. Kalau yang penting uangnya kau sama Maggie, saya ngajak Maggie itu karena ya orangnya mudah, itu tidak mempersulit. Sama Risa saya juga terima kasih, dia bisa menerawang makhluk-makhluk astral dan sekitar gitu. Jadi bisa menetralisir, bisa komunikasi. Ada yang mau mengganggu saya udah diusir sama dia. Mas Heri ini yang pembuka, destroyernya ya. Ini juga Mas Ramon juga destroyernya. Saya kenal sama anak-anak para pejabat ya gara-gara dari Pak Ramon kan dulu punya sekolah DJ ya, Indonesia Disc Jockey School. Oh, DJ. Sampai saya nggak punya DJ, saya punya kartunya. Jadi kalau aku masuk kemana-mana bebas. Ya kan, Pak Ramon. Jadi untuk DJ yang sekarang itu jangan disombongkan, saya sudah kenal udah lama gitu. Asik. Kalau sama Pepi bagaimana? Aduh ini aku ketemu di Tom Thomas itu. Mas nggak boleh gitu Mas. Ya di sini terima kasih untuk Pepi. Dan bukan Pamata Band. Iya. Ini dua cewek ini. Semuanya lah pokoknya. Pemirsa di rumah, studio, para pengiklan, pertama ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan teman-teman saya. Kita ke depan Mas. Ke depan Mas. Ke depan. Capek Mas? Kerja, duit. Capek nggak ada. Kalau kerja Harus semangat ya Mas. Kalau ya? kerja, capek itu hilang dengan sendirinya. Tapi kalau malas, capek itu datang dengan sendirinya. Betul. Betul sekali. Oke. Pemirsa, sekarang saya akan mereview clue komik pada malam hari. Silakan Ola. Oke, clue komik malam ini. Kecil, tajam, dan kayu. Ayo. Apakah itu? Apa? Sudah ada yang bisa menjawab? Oke. Ya, nanti ya. Sabar ya, Bu. 500.000 rupiah dibagi 500 orang, luar biasa. Dan kalau tetap bukan Mas. Mas. Bersama aku berbagi